Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, ibu-ibu 80% semuanya ini ibu-ibu ya. Dan juga bapak-bapak yang kami muliakan. Puja dan puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suri teladan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bapak-bapak yang kami muliakan, saya mengawali barangkali ya tausiah saya ini dengan ya ucapan bela sungkawa ya, karena saya jujur baru tahu kalau Satria sudah meninggal. Yang ngapunten kalau waktu bisa diulang, mendingan mati di sini lebih baik kan ya. Nah bisa diulang ya Bu ya. Yang meninggal di pondok insya Allah husnul khotimah pengennya saya. Yang takdir siapa yang tahu kan gitu ya. Jadi ya makanya insya Allah, tapi karena Satria pernah di sini otomatis kenangannya juga tidak akan hilang. Makanya saya tadi begitu dengar ikut sedih, prihatin, dan sama-sama kita kirimkan Fatihah. Semoga Ananda Satria sini lengkapnya ya. Satria apa ya? Pun insya Allah nggak mungkin ini ya, nggak mungkin nyasar. Insya Allah kita bacakan kitab suratul Fatihah kepada Satria. Mudah-mudahan Allah menerima Ananda tercinta dan menjadi amal ibadah ya, menjadi pahala untuk kedua orang tuanya yang sudah mengasuh dan luar biasa memperjuangkan Satria. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya ibu-ibu sekalian dari MTA, Majelis Ta'lim Al-Ikhlas. MTA-nya beda sama yang di Solo ya. Ini Majelis Ta'lim Al-Ikhlas ya. Musolanya namanya Musola Al-Ikhlas Gelabak, Mungkit Magelang, Kabupaten Magelang. Saya tentu merasa bahagia dan terhormat menerima kunjungan panjenengan kembali, karena Ibunda kita, Ibunda Rohmiyati ini sudah 3 kali ya. Kemudian Mbak Edi juga sudah berapa kali Pak? Oh Pak ini, tapi sudah pernah ketemu dulu pas saya ngisi di PDM gitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian mungkin barangkali di sini ibu juga ada yang sudah lebih dari sekali, tapi ada juga yang baru pertama kali. Yang jelas yang pasti hari ini menjadi satu kebahagiaan buat kami. Begitu kemarin dari Pak Haris ya yang menghubungi kami memberi kabar bahwa akan ada kunjungan, wah saya langsung berbunga-bunga. Ya. Tiap tahajud tak dongake. Bener, bukan gombal Bu. Beneran, saya doakan mudah-mudahan istrinya Pak Haris. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan rencana ini tidak gagal. Nah, ini ya. Rencana silaturahim ini tidak gagal, karena kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah tidak ada yang bisa menggagalkan. Tetapi kalau memang Allah tidak berkehendak, masalah kecil aja bisa jadi halangan gitu. Ya, umpama tiba-tiba amit-amit banyak yang sakit perut mendadak. Nah, ya kan masih kan bingung, atau bisnya mogok di tengah jalan, namanya ya naudzubillah kan itu. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya dikasih
kemudahan. Makanya dari pagi mohon maaf rodok cerewet uminya. Itu saya yang nyuruh tuh. Coba ditanyain nih, udah berangkat belum? Jam berapa berangkatnya? Udah sampai di mana? Itu bukan apa-apa, itu karena dalam pertanyaan itu terselip doa dari kamu. Semoga Allah berikan keselamatan, ya, perlindungan, dikasih kelancaran. Nih alhamdulillah tadi beliau cerita lancar-lancar saja, alhamdulillah. Sampai sini saya lihat wajah-wajahnya semuanya insya Allah wajah-wajah husnul khotimah. Udah siap? Oh, amin. Ya. Loh, jenengan itu berkahnya kal hadid, mukanya langsung husnul khotimah, itu berkah luar biasa. Kenapa? Karena tadi jenengan masuk sebelum ketemu yang hidup, ketemu yang betul tidak? Iya toh? Mengucapkan salam betul? Dijawab. Mengucapkan salam toh? Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, Allah itu sudah men-setting al-hadid, makanya kalau kita berdoa Allahumma anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Minta sama Allah diberikan tempat yang terbaik. Ya al-hadid dikasih tempat terbaiknya sama Allah, tonggo sebelahnya kuburan. Itu berkah luar biasa. Kenapa? Orang yang mau datang ke al-hadid diingatkan, sesok itu tempatmu yang abadi bukan di dunia. Sepanjang-panjang umurnya Bunda Rohmiati 70 tahun 77 musuh banyak ya, tapi kan tiap malam deg-degan ya. Minyak-mingu mana Israel gitu. Tapi insya Allah karena amal beliau sudah banyak ya, kita yakin insya Allah husnul tambah di al-hadid. Makanya begitu tadi ketemu saya senang sekali, begitu duduk langsung tiduran gitu sih. Tanda apa? Senang gitu. Dan alhamdulillah, makanya jenengan datang ke sini membawa kebahagiaan buat diri jenengan sendiri, membawa kebahagiaan buat kami, dan membawa kebahagiaan buat yang sudah meninggal itu. Tiba-tiba pagi-pagi ya toh belum ada yang lewat atau lewat rombongan majelis taklim al-ikhlas. Semuanya mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur ya. Memang nggak bisa jawab, tapi lantaran salamnya jenengan sapa ngerti yang di dalam lagi diazab mandek sek menghormati jenengan wong soleh-soleha gitu. Makanya berkah luar biasa ya toh. Tadinya apa mungkin kuburan cuma sempit, berkah jenengan memberi salam dilapangkan kuburnya. Gua nggak kenal Pak Ustadz. Loh, kita itu kalau mau berdoa kan mesti tersisa doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya berkah karena itu saudara muslim kita. Ya Batan, begitu ketemu sama saya di sini, assalamualaikum Ustaz. Jadi setelah yang mati ngasih salam sama saya. Alhamdulillah tadi nggak ada yang kebablasan. Toto ketemu saya sama saya, Ustaz, assalamualaikum ya ahli kubur. Wah, saya didoakan biar cepat jadi ahli kubur. Ya. Tapi semua dari kita besok akan jadi ahli kubur. Ya, tinggal sekarang persiapan kita, makanya di apa? Kalau Bu Rohmiati tadi bilang yang paling sepuh beliau, nggih, leres di sini pun. Oh, di sini di Al-Hadid masih ada yang lebih tua dari jenengan Bu. Santri mu'alaf kita 83 tahun. Ya, dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Namanya Aki, ya di sini ya, paling tua 83 tahun. Jadi alhamdulillah Al-Hadid masih lebih sepuh karena masih ada santri yang lebih tua ya. Nah, jadi alhamdulillah berkah umur kita. Tapi walaupun semuda-mudanya yang ada di sini kan umurnya sudah di atas 40 tahun semua, udah umur keluhan di sini. Ya toh? Balungnya wis kroso, asam urat udah mulai, gitu. Pinggang sudah mulai kan gitu ya. Rambut sudah mulai. Nah, mau disemir kayak apa? Paling sebulan habis itu kembali lagi kan gitu ya. Putih lagi kan gitu. Jadi ini sudah usia peringatan buat kita, ya Batan ya. Supaya apa? Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali saya mau sedikit memberikan hiburan sama jenengan. Oleh-oleh hari ini coba jenengan hafalkan ya. Surat Al-A'raf ayat 43.
Ini oleh-oleh iman. Jadi besok habis ini kan tadi Pak Edi cerita mau ke pantai. Mesti golek oleh-oleh tau nanti. Nah ya, oleh-oleh iwa atau apa kan gitu ya. Nah, oleh-oleh dari Al-Hadid ya, saya tidak bisa kasih oleh-oleh dalam bentuk fisik, tapi paling tidak saya kasih oleh-oleh iman. Surat Al-A'raf ayat 43. Sudah dibuka? Yang ada Al-Quran. Di Al-Qurannya diinstal, di HP-nya diinstal Al-Quran Tronik ya Bu. Ojong TikTok kan toh. Ya. Wah, apa yang gua buat TikTok aja nonton ini ya. Harus ada Al-Quran Troniknya. Sudah? Temu ya. Coba dibuka ya. Surat Al-A'raf ayat 43. Ya, surat nomor 7. Oke. Coba kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca kalimat awal sama kalimat penutup saja. Sisanya jenengan nanti di rumah baca sendiri dan jenengan belajar sendiri. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sampai situ aja ya. Itu kalimat pembukanya. Kenapa saya kasih oleh-oleh iman surat Al-A'raf ayat 43 ini? Ini ayat ini bercerita tentang gambaran sosok penduduk surga. Siapa penduduk surga itu? Ya ini calon-calonnya. Ya kan? Bu Rohmiyati sudah terdaftar belum jadi calon penduduk surga? Nomor 1, Masya Allah. Berikutnya sudah mendaftar belum? Yakin toh? Nah, orang yakin orang usah jadi orang Islam. Karena apa? Satu-satunya harapan kita jadi orang Islam ya besok mau jadi penduduk surga. Nah, ini gambaran penduduk surga. Insya Allah yang ada di Al-Hadid ya, tim hadroh, ibu-ibu, majelis taklim Al-Ikhlas, semuanya ini adalah calon penduduk surga. Nah, kalau mau jadi penduduk surga, kudu ngerti sesuatu gambarannya dari penduduk surga itu koyo opo. Pernah nggak tahu gambaran penduduk surga kayak apa? Ya makanya kita coba ya belajar dikit-dikit. Ya, yang jelas yang pasti caranya gampang. Jadi penduduk surga itu bedanya sama penduduk dunia. Lebih ribet jadi penduduk surga atau lebih ribet jadi penduduk dunia? Waduh, itu pintar, udah luar biasa. Benar. Lebih ribet jadi penduduk dunia. Urip wae kudu di ada legalitasnya. Harus punya KTP, KK, ya toh BPJS lah, segala macam. Semua harus ada surat menyuratnya. Besok kita mati jadi penduduk surga, nggak perlu surat-suratan, yang kita perlukan suratan takdir. Ya, ridhonya Gusti Allah. Nah di sini Allah berfirman tadi ya, wa nazza'na, dan kami cabut ya dari mereka. Siapa mereka ini? Penduduk surga. Ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam sudur mereka. Sudur ini kalau terjemahan Indonesia yang umum dada, padahal sebetulnya bukan dada. Ya, sudur itu lebih jauh, lebih dalam dari hati. Kenapa Allah tidak bilang maafi qalbihim? Ya, kolbu itu kan hati. Kenapa? Sudur itu lebih jero meneh. Oh, ya kolbu itu hati masih lebih dalam lagi, namanya sudur itu. Ya, jadi nggak bisa susah digambarkan sama bahasa Indonesia, makanya gampang cuma dikasih terjemahan dada. Padahal kata sudur itu terjemahan bahasa Arab aslinya itu lebih jauh. Kalau bisa dibilang, kalau gampangnya mungkin relung hati yang paling dalam. Ya, pokoknya mungkin ada yang bilang mungkin gampangnya hatimu rani, boleh lah. Pokoknya jelas lebih jero dari hati. Ya, jadi Allah cabut ya dari mereka, ya, dari sudur mereka min ghillin. Apa min ghillin itu? Ya. Jadi ibu-ibu perhatikan, di MTA kalau masih ada yang menyimpan kebencian, iki sesuk hati-hati iso dicoret jadi penduduk. Ternyata syaratnya penduduk surga itu ya tidak boleh ada kebencian. Karena apa? Karena Allah cabut besok itu. Allah tuh paling nggak suka yang namanya orang yang saling membenci, dengki, ya, apalagi ya itu segala macam, dendam, ya, angkara murka, nggak boleh.
Makanya ya jenengan ini jadi orang Islam itu harus menghilangkan sifat-sifat benci. Kenapa? Besok penduduk surga itu tidak boleh ada dalam hati mereka yang paling dalam kebencian. Apalagi ada anggota MTA yang sampai bilang, aku ki benci banget karo kae. Nek ora njaluk apa ngapura ora bakal tak. Bahkan ada yang bilang, biar dia minta maaf pun seumur hidup nggak bakal saya. Hati-hati. Ya. Ini orang cocok jadi penduduk surga. Di dunia aja dibenci sama orang yang kayak gini kira-kira dibenci tonggonnya orang. Orang yang seperti ini yang memendam kebencian itu tidak disukai sama orang di dunia. Sama penduduk dunia aja nggak disukai. Apalagi besok jadi penduduk surga. Nah, sampai di situ ya Bu. Nanti ibu-ibu telah sendiri karena waktu kita tidak banyak. Besok kapan-kapan ngaji khusus. Nah, kemudian yang bagian akhirnya wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Jadi kemudian diseru pada mereka wanudu ya. Antil kum kepada dan dari mereka antil kumul jannah ya. Dari mereka surga itu ya. Kenapa uristumuha yang telah diwariskan? Jadi surga itu sebetulnya warisan. Makanya jenengan besok berhak mendapatkan warisan. Warisannya apa? Surga. Jadi nggak usah ngarep-ngarep warisan dunia. Kalau warisan dunia itu jadi rebutan, jadi masalah. Kenapa? Karena penduduk surga itu sudah berhak atas mereka warisan yang paling istimewa, yaitu warisan itu adalah berbentuk surga. Jadi jenengan kalau merasa surga itu bukan aku ini nggak yakin akan masuk surga, berarti jenengan belum jadi ahli waris. Kenapa sekarang harus sudah yakin jadi penduduk surga? Yang kedua harus yakin bahwa surga itu adalah warisan dari Allah. Ya. Cuma warisan itu, nah yang kalimat terakhir bima kuntum ta'malun. Ya, surga yang diwariskan pada kita itu harus kita usahakan. Usahanya dari apa? Makanya dikatakan bima kuntum, dari apa-apa ya yang kalian kerjakan. Jadi masuk surga itu bukan bima kuntum ta'lamun. Jadi kalau MT kan belajar ilmu, majelis taklim. Nek masuk surga sudah bukan ilmu lagi, harus amalkan. Makanya kalimat terakhirnya bima kuntum ta'malun. Beda ya Bu? Bima kuntum ta'lamun itu artinya dari apa yang kamu ketahui, dari apa yang kamu pelajari. Tapi surga itu walaupun warisan harus kita usahakan. Kenapa? Karena usaha kita beramal soleh itulah yang besok akan membuat kita masuk surga. Nah makanya jenengan sekarang ya, pertama harus membuang sifat benci. Yang kedua, kalau mau dapat warisan surga, jenengan harus perbanyak amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh usia 40 tahun ke atas itu. Udah nggak zamannya mikir iri, dengki, benci, udah ya, sampai dibawa mati malah besok malah jadi azab, ya toh? Malah besok jadi pemberat jenengan. Mendingan hatinya diplongke, dilegawa, dilegawa kayak betul. Nekat bahasa Jawanya. Ya. Dilos aja udah. Orang mau minta maaf, nggak minta maaf sama kita, pokoknya saya nggak punya benci sama siapapun. Tak maafin, walaupun orang itu nggak minta maaf, orang apa-apa. Yang penting aku sudah tidak punya rasa benci, rasa dengki. Kenapa? Aku mau jadi penduduk surga. Penduduk surga itu syaratnya tadi satu, nggak boleh ada rasa kebencian. Jadi hari ini jenengan tengok hati jenengan, masih ada sedikit saja kebencian sama orang lain, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Cocok? Cocok Bu? Undang besok. Ya, sekali-kali gantian kan saya ke Majelis Salim Al-Ikhlas. Ya, biar ngerti aslinya jenengan kan gitu. Oh di sini ya ibu-ibu silaturahim gantian. Jangan cuma jenengan yang kesini, sekali waktu saya ke sana. Boleh nggak sama tim hadrohnya sekalian? Boleh, nggak apa-apa ya Bu ya. Besok rame-rame ke sana silaturahim nih, membalas kunjungan. Jadi itu ya Bu ya, oleh-oleh imannya surat Al-A'raf
Al-A'raf ayat 43. Surat nomor 7 ayat 43. Sebenarnya ada satu ayat lagi temennya saudaranya agak mirip kembar. Ya, surat Al-Hijr ayat 47. Tapi enggak saya kupas dengan buka sendiri saja nanti. Agak mirip ya saudaranya ayat ini. Surat apa tadi? Al-Hijr ayat 47. Surat nomor 15 ayat 47. Mirip-mirip sama ayat ini. Insya Allah, tapi kalau jangan buka, jangan baca, wah itu insya Allah akan semakin memantapkan ya pilihan jenengan, ya memantapkan niat jenengan untuk mendapatkan warisan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di surga. Gitu? Baik. Di dunia ini kan kita semua sementara. Makanya orang Arab itu kalau ketemu sama orang, kalau berpisah ilal liqa, sampai ketemu lagi. Ya ma'assalamah, sampai ketemu lagi juga kurang lebih sama. Tapi sebetulnya dalam ucapan itu ada doa. Maksudnya itu ilal liqa, sampai ketemu lagi, artinya kalau tidak ketemu di dunia, besok kita ketemu sama Allah. Dalilnya mana? Bukan surat, ini surat Al-Kahfi kalau terakhir. Ada yang hafal surat Al-Kahfi? Kan sekarang ini sudah jadi dua versi. Malam minggu, malam Jumat ada yang baca Yasin, ya, yang versi kuno, versi jadul. Ada yang versi sekarang baca surat Al-Kahfi. Mana yang lebih bagus? Sama-sama bagus mau Al-Quran. Yang nggak boleh itu malam Jumat yang tetangganya baca Yasin, baca Kahfi, dia baca novel. Nah ini yang nggak bagus gitu ya. Jadi surat Al-Kahfi yang terakhir kalau Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholih. Ya. Gimana depannya saya lupa. Ya, tapi ada depan sebentar. Walau kanal bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimithli madada. Ya. Terus apa lagi? Wa may yarju liqa'a. Mohon maaf agak lupa depannya nih. Wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang kangen, rindu, ingin berjumpa, ada kata-kata liqa'a, yang ingin berjumpa sama Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka disuruh mengerjakan banyak amal soleh. Jadi kalau jenengan kangen ketemu sama Gusti Allah, perbanyak amal soleh. Kenapa? Kalau perbanyak amal soleh, nanti diwariskan surga. Kalau udah masuk surga, pasti ketemu sama sing duwe surga. Siapa yang punya surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah maknanya ilal liqa, gitu ya, supaya kita bisa berjumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir saya melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Rohmiati. Katanya di MTA Majelis Taklim Al-Ikhlas ini kajian utama adalah kajian tauhid. Kenapa? Ya memang seperti itu. Rasulullah SAW selama hidupnya tidak berdakwah yang lain selain dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid itu artinya dakwah yang selalu membawa panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saya ingin sedikit melanjutkan mungkin dari para guru-guru di Majelis Taklim Al-Ikhlas yang sudah mengajarkan ilmunya. Ya, saya itu kalau ngomong dakwah tauhid itu rodok gumun sama Gusti Allah. Ya, karena kebetulan saya ini kan pernah menyembah Tuhan lain. Dan jenengan ada yang pernah menyembah Tuhan lain? Jangan. Ya, nggak ada ya Bu ya, nggak ada. Nah kebetulan saya itu pernah menyembah Tuhan lain dulu sebelum jadi Islam. Karena background saya kan pernah jadi mu'alaf ya. Jadi dulu saya menyembahnya itu Tuhan yang digantung di kayu salib. Itu dulu sesembahan saya. Ya, alhamdulillah tahun 94 saya masuk Islam, ya masuk pesantren, belajar kuliah di sekolah agama Islam ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya, saya kemudian mengamalkan ajaran tauhid dan berdakwah tauhid seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi selama saya belajar tauhid itu ada 3 hal yang bikin saya gumun sama Gusti Allah. Yaitu apa? Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang paling nekat di dunia. Nggak ada Tuhan lain ya selain Allah yang nekat. Kenapa nekat? Satu, Allah berani bilang inna dina indallahil Islam. Nggak ada loh Tuhan lain yang berani begitu. Sesungguhnya agama
satu-satunya agama yang benar kan gitu kalau bahasa terjemahan gampang adalah agama. Nek wis muni satu-satunya berarti Yesus dulu Tuhan saya nggak berani bilang gitu. Cuma Allah nekat berani. Inna dina indallahil. Yang kedua Allah bilang lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Pakai ditolak gitu, ada kata ya, yuqbala minhu ya. Tidak akan diterima. Barang siapa yang mengambil agama, yang beragama selain agama Islam, tidak akan diterima agamanya, ditolak mentah-mentah. Jadi yang pertama Allah bilang inna dina indallahi Islam, surat Ali Imran 100 ayat 19. Kemudian yang kedua ayat 81-nya di surat Ali Imran juga Allah mengatakan siapa yang mengambil agama selain Islam ditolak. Ya. Lebih parah lagi adalah di surat Al-Fat ayat yang terakhir ayat 28 belum yang terakhir 28. Satu ayat menjelang ayat terakhir karena surat Al-Fat itu sampai ayat 29. Allah berfirman ya tadi yang disampaikan sama Bu Rohmiyati pembukanya itu. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, kalimat yang berikutnya nih yang paling luar biasa. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Cuma Allah Tuhan yang nekat berani ngomong begini. Ya. Allah huwallazi ya arsala rasulahu yang mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq dan agama yang hak yaitu agama Islam. Ya, kemudian apa? Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Di mana agama yang dibawa Rasulullah Muhammad yang namanya agama Islam ini akan dimenangkan di atas semua agama yang ada. Mana ada agama lain yang berani bilang itu, Tuhan lain yang berani bilang itu. Ya, Yesus paling banter apa? Sekarang lihat pendeta dan para romo, kabeh agama niku podo wae. Cemen. Ya, karena dia tidak berani mengatakan satu-satunya agama yang benar, yang ambil agama Kristen misalnya ditolak. Di Kristen akan dimenangkan di atas semua agama, nggak ada dalilnya, makanya mereka nggak berani. Kalau ketemu sama orang Islam, wah Edi udahlah kita kan sama-sama Pak, agamanya sama, agama itu sama semua loh Pak, ujung-ujungnya masuk surga begitu. Ya, tapi coba kalau Pak Edi dibilang gitu apa bilang, enak aja. Ya, kenapa? Inna dina indallahil Islam. Ya, lakum dinukum waliyadin ditolak udah langsung dibikin pagar lakum dinukum waliyadin itu. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ojo ya mempengaruhi kan gitu ya. Jangan mau itu mencoba mengalihkan ya. Jangan coba mau membuat kita itu akhirnya tidak tidak lagi berani mengatakan satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Ya. Nah kalau cuma Islam agama yang benar, nasibku gimana? Lah makanya mumpung masih di dunia taubat, syahadat kan gitu masuk Islam kan begitu. Ya. Nggak mau masuk Islam, ya sudah, ya kan itu urusan masing-masing kan begitu. Nah itu ya Bu, itulah tauhid itu di situ saking hebatnya. Makanya saya, wah luar biasa, tidak ada Tuhan senekat Allah, seberani Allah. Kalau dipikir-pikir, kenapa Allah berani begitu? Karena Allah yakin cuma Dia satu-satunya Tuhan, nggak ada yang lain kan gitu. Misalnya ya kita yakin bahwa kita ini benar. Kira-kira apapun yang terjadi, berani nggak berkata yang benar itu? Maka dikatakan kan kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang hak walaupun itu akan ya menyakitkan, walaupun itu akan berefek buruk buat kamu. Mungkin gara-gara kita memperjuangkan yang benar, kita dibenci orang ya. Hal yang benar loh Bu ya, yang qot'i gitu ya. Tapi kalau masalah yasinan itu bukan yang qot'i, itu harus kita bisa toleransi sesama umat Islam ya. Yang satu kunut, yang satu enggak, itu bukan masalah yang qot'iyah. Itu masalah ya, cuma masalah khilafiyah, nggak usah diributin, dimaklumin saja kan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau sudah yang prinsip Allah Tuhan, tidak boleh ada yang lain. Karena apa? Karena besok di dalam kubur mereka sudah mendahului kita, ya. Itu mereka sudah steril dari satu ujian pertama kali masuk kubur. Man rabbuka, kan ya? Siapa tuh? Tuhanmu. Man nabiyuka, siapa? Nabimu. Man kita buka. Apa kitab sucimu? Jadi udah lolos nih. Nah besok kita yang belum ngalamin itu, belum pernah ketemu yang namanya malaikat mungkar dan nakir. Ya. Kira-kira siap nggak Bu? Siap. Ya.
Dan besok yang jawab itu bukan mulut, amal. Makanya betul sekali di Majelis Taklim Al-Ikhlas, jaga kemurnian tauhid kita, ya, supaya apa? Supaya besok ditanya malaikat dalam kubur, jawabnya gampang. Marrabbuka, wahai ibu Rohmiyati, dijawabnya Allahu Rabbi, bagus, ya, lolos yang utama. Man nabiyuka, Aidi, gitu ya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagus, lolos, Aidi, ya kan? Nggak sesok turu kayak pengantin, kan? Menunggu datangnya hari kiamat, ya kan? Begitu kita ditanya tidak lolos, ya sudah, ya nasib kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas yang pasti, insya Allah selama kita tadi ya mengamalkan ajaran penduduk surga, tidak ada kebencian, selalu beramal soleh, ya, maka insya Allah kita sudah resmi mendapatkan warisan dan terdaftar menjadi penduduk surga. Ya, diingat ya Bu, kita kumpul hari ini, besok kalau masuk surga kita reunian lagi, ya kan? Reunian lagi, cuma beda tempatnya. Golek al-hadid nggak ada di surga. Kenapa? Karena besok surga itu jauh lebih indah daripada yang ada di dunia. Tapi kita masih bisa mengenali satu sama lain. Jadi masuk surga itu, jadi penduduk surga itu bukan hilang ingatan terus jadi nggak kenal siapa-siapa. Sama seperti di dunia ini, kita saling mengenal, tetapi tidak ada kebencian, ya. Semua Allah kasih kontan apa yang kita minta, masya Allah. Enak ya Bu? Enak? Enak. Makanya sekarang apa yang memberatkan kita di dunia ini harus kita ikhlaskan. Ya, tadi saya pagi-pagi habis subuh nonton saudara kita di Palestina. Ya, ada ayah anaknya mati karena di bom Israel, sambil gendong anaknya, kemudian dia baca Al-Quran, ya. Al-malu wal banun zinatal hayat di dunia itu borong-borong apa ya. Yang namanya harta anak-anak itu cuma perhiasan dunia. Kalau kita nangisnya gegeruman, anakku, dan apalagi bondone dibuat rebutan anaknya, wah udah rame. Ini beliau kehilangan harta, kehilangan anak, baca Quran, al-malu wal banun zinatal hayat di dunia. Kemudian apa lagi? Wal akhiratu panjangannya? Wal al-malu wal banuna zinatal hayat di dunia. Bukan Bun, ada saya coba as-sabihatu amalu khairun wa khairun amala. Terakhirnya gitu. Nanti coba apa? Itu siapa yang hafal 7 juz? Si Sekar ya, digoleki ayatnya. Ya. Saya hafal depannya tapi tengahnya rodolan. Ya beginilah. Manusia mungkin karena banyak dosanya jadi harus banyak istighfar. Yang terakhirnya itu wa khairun amala. Ya. Jadi yang Allah cintai itu bukan harta dan anak-anak, itu cuma perhiasan dunia, tetapi Allah cintai itu adalah amal kita yang terbaik. Yang amal yang terbaik itu apa? Di sisi Tuhan kita, yaitu amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Di dunia terus wal baqiyatus sholihatu khairun mir rabbika sawaba wa khairun amala. Gitu. Coba artinya apa? Dibacakan. Nah, itu dia lengkapnya. Dibacakan lengkapnya. Al-malu wal banuna zinatal hayatad dunya wal baqiyatus sholihatu khairun mir rabbika. Terus sawaban khairun wa khairun amala. Ayo, surat apa ayat berapa? Al-Kahfi ayat 46. Oh ya, Al-Kahfi ayat 46. Nah, ayo artinya apa dibaca? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi anak kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, jadi harapan kita amal soleh yang terus-menerus, ya kan? Ya, al-baqiyatus sholihah, amal yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Khairun mir rabbikum, itu lebih baik dari
bagi dari sisi Tuhanmu. Apa tadi yang terakhir? Wa khairun amala wa sawaban, ya, khairun wa khairun amal, ya. Dan itu adalah lebih baik. Kenapa? Harapan kita besok untuk masuk ke dalam surga itu karena amal soleh. Al-Kahfi ayat 40. Nah, ngapunten ya Ibu, kenapa? Itu tadi kadang hafal ayatnya itu mulai rodok lali apa ujung-ujungnya maupun yang tengahnya, ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan anjang sana jenengan ke sini dan silaturahim kita, ya, kemudian berbagi perasaan, berbagi kegembiraan, ya, disertai dengan tadi oleh-oleh iman yang kami sudah sampaikan, menjadi perhatian yang baik di sisi Allah, yang mudah-mudahan membawa kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas amal soleh yang sudah dikumpulkan, baik berupa sembakonya maupun infak sedekahnya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan, membawa keberkahan buat ibu-ibu semua. Salam hormat kami buat keluarga di rumah, ya, wabil khusus dan keluarga Ananda Satria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran dan juga senantiasa semangat dalam beribadah. Jazakumullahu khairan katsira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.